Bapak Ibu pensiunan, hari ini akhirnya muncul kabar terbaru yang selama ini kita tunggu. Setelah sekian lama bingung dengan informasi yang tidak jelas, pemerintah dan Taspen menyampaikan update resmi mengenai kenaikan gaji pensiun per 1 Desember 2025. Lengkap dengan penjelasan soal besaran kenaikan, peluang adanya rapel, serta status proses administrasi terkini. Ya, ini bukan kabar simpang siur seperti sebelumnya. Ini penjelasan resmi yang akhirnya memberi kepastian bagi jutaan pensiunan. Mari kita bahas secara utuh agar tidak ada lagi keraguan. Baik Bapak Ibu, setelah kita membahas kabar resmi mengenai pembayaran kenaikan gaji pensiunan per 1 Desember 2025, sekarang mari kita uraikan seluruh detailnya dengan perlahan supaya setiap poin benar-benar jelas dan tidak ada lagi kebingungan. Memang selama beberapa minggu terakhir banyak sekali pertanyaan yang muncul dari para pensiunan. Ada yang bertanya berapa sebenarnya besar kenaikannya, siapa saja yang mendapatkan penyesuaian terbesar, apakah pembayaran bulan Desember nanti akan sekaligus dibarengi dengan rapel dari bulan-bulan sebelumnya, dan apakah benar pemerintah sudah menyelesaikan seluruh proses administrasi kenaikan pensiun ini. Semua pertanyaan itu wajar, karena pensiunan bukan hanya membutuhkan informasi, tetapi membutuhkan kepastian yang menyangkut penghasilan yang mereka andalkan untuk hidup sehari-hari. Pertama-tama mari kita pahami bahwa angka kenaikan yang muncul bukanlah angka yang ditetapkan secara mendadak atau sembarangan. Pemerintah sudah melakukan serangkaian analisis mendalam, terutama terkait kondisi ekonomi tahun 2024 hingga 2025. Indikator seperti inflasi yang bergerak di kisaran 3%, kenaikan biaya hidup, serta kebutuhan menjaga daya beli pensiunan yang semakin tertekan oleh harga-harga komoditas pokok menjadi pertimbangan utama. Dari sinilah lahir keputusan bahwa penyesuaian gaji pensiunan bukan hanya penting, tetapi sudah memasuki kategori mendesak. Itulah sebabnya pemerintah menetapkan tanggal 1 Desember 2025 sebagai titik pembayaran resmi kenaikan pensiun. Selain itu, Menkeu melihat tren konsumsi rumah tangga kelompok pensiunan yang cenderung menurun dalam 2 tahun terakhir. Banyak pensiunan yang akhirnya harus mengalihkan sebagian besar dana konsumsi untuk kebutuhan kesehatan seperti obat-obatan, biaya pemeriksaan rutin, dan tambahan vitamin. Sebagian lainnya harus membantu anak atau cucu yang sedang sekolah. Kondisi ini menjadikan kebijakan penyesuaian pensiun bukan sekadar pemberian bonus tahunan, tetapi bagian dari strategi perlindungan pendapatan agar pensiunan tetap mampu menjaga kesejahteraan keluarga mereka. Pemimpin Benito Debshat lagi memandang pensiunan sebagai kelompok pasif, tetapi sebagai bagian penting yang turut menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang paling sering diajukan. Sebenarnya berapa besar kenaikannya? Berdasarkan dokumen internal yang disebutkan dalam konferensi APBN, angka penyesuaian berada dalam rentang yang disesuaikan dengan golongan terakhir dan masa kerja saat masih aktif. Pensiunan golongan I biasanya mendapatkan persentase penyesuaian yang relatif lebih besar secara proporsional karena nominal pensiunnya berada pada angka rendah. Sementara pensiunan golongan IV menerima nominal kenaikan terbesar secara absolut karena dasar penghasilannya jauh lebih tinggi. Namun, yang menjadi sorotan adalah adanya penerapan rumus baru yang menghitung ulang hubungan antara gaji pokok terakhir, masa kerja, dan indeks penyesuaian pensiun. Rumus ini disebut lebih adil karena tidak lagi menggunakan persentase tetap yang selama bertahun-tahun menjadi standar. Dengan rumus baru ini, pemerintah ingin memberikan ruang bagi pensiunan dengan masa kerja panjang mendapatkan selisih tambahan dibanding mereka yang pensiun dengan masa kerja minim. Tujuannya adalah memberikan penghargaan yang lebih layak kepada pensiunan yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya sebagai ASN, TNI, atau Polri. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan besar, apakah kenaikan ini dibayarkan hanya untuk bulan Desember atau sekaligus dengan rapel dari bulan-bulan sebelumnya? Nah, ini bagian yang membuat banyak pensiunan sangat penasaran. Berdasarkan informasi yang beredar, pemerintah memproses kenaikan pensiunan melalui revisi PP yang berlaku surut mulai bulan tertentu di tahun 2025. Artinya ada peluang besar bahwa Taspen akan menghitung selisih antara gaji pensiun lama dan tabel baru, lalu membayarkannya dalam bentuk rapel. Rapel ini bisa mencakup beberapa bulan ke belakang, tergantung kapan PP ditetapkan berlaku surut. Itulah mengapa banyak simulasi internal Taspen menunjukkan angka yang berbeda-beda untuk tiap golongan dan masa kerja. Taspen sudah melakukan simulation run jauh sebelum pengumuman resmi. Mereka menghitung dengan 3 skenario. Skenario rendah, moderat, dan maksimal.
Simulasi ini mempertimbangkan besaran APBN yang dialokasikan untuk pensiun, termasuk pembayaran rutin dan manfaat tambahan. Jumlah pensiunan terus meningkat setiap tahun karena semakin banyak ASN memasuki usia purna bakti. Dengan bertambahnya jumlah penerima, beban anggaran juga meningkat. Dan karena itu, kenaikan gaji pensiunan harus dihitung dengan hati-hati agar tidak membebani fiskal tetapi tetap adil. Ya, di lapangan banyak pensiunan mengeluhkan biaya hidup yang semakin tinggi, terutama untuk kebutuhan dasar seperti listrik, bahan makanan, gas, dan terutama obat-obatan. Kondisi kesehatan yang menurun membuat sebagian pensiunan harus menyediakan anggaran bulanan khusus untuk pemeriksaan medis dan pengobatan. Belum lagi kebutuhan lain seperti biaya sekolah cucu. Itulah alasan kenaikan pensiun tidak boleh sekadar mengikuti inflasi. Pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan real para pensiunan. Inilah yang menjadi alasan kuat di balik kebijakan ini. Sekarang mari kita membahas sedikit gambaran mengenai tabel terbaru. Memang tabel resminya belum dirilis, karena harus menunggu seluruh rumus final disahkan. Namun gambaran umum yang beredar menunjukkan adanya peningkatan yang cukup terasa di seluruh golongan. Misalnya untuk pensiunan golongan 2 dengan masa kerja 20-25 tahun, kenaikannya bisa mencapai selisih yang cukup signifikan. Untuk pensiunan dan golongan Rebashi dan Shviana persentasenya mungkin lebih kecil, tetapi nominalnya jauh lebih besar. Dan ada juga rencana besar untuk membuat sistem pensiun lebih transparan. Ya, banyak pensiunan bingung menghitung hak mereka. Oleh karena itu, Taspen sedang menyiapkan fitur baru di aplikasi Taspen Mobile yang memungkinkan pensiunan mengecek simulasi gaji pensiun berdasarkan tabel terbaru. Fitur ini bertujuan agar tidak ada lagi keraguan dan pensiunan bisa mengawasi haknya secara mandiri. Pembayaran pensiun biasanya dilakukan tanggal 1 setiap bulan. Dengan kenaikan berlaku per 1 Desember 2025, maka gaji pensiun bulan itu otomatis menggunakan tabel baru. Untuk rapelnya sangat mungkin Taspen membayarkannya secara terpisah beberapa hari setelah tanggal 1. Pola ini sudah beberapa kali dilakukan pada kebijakan sebelumnya. Selain itu, ahli waris juga akan menerima penyesuaian sesuai rumus pensiun janda duda. Jadi kenaikan ini tidak hanya untuk pensiunan aktif, tetapi juga bagi keluarga yang menerima pensiun ahli waris. Kita tuh juga perlu melihat dampak sosial ekonomi dari kenaikan pensiun. Banyak pensiunan yang menjadi penopang ekonomi keluarga karena anak-anaknya belum sepenuhnya mandiri. Dalam situasi seperti ini, kenaikan pensiun menjadi penyelamat bagi banyak keluarga. Kenaikan ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang stabilitas hidup. Dari sisi fiskal, pemerintah melakukan kebijakan ini di akhir tahun untuk memastikan kondisi APBN tetap terkendali. Biasanya kebijakan besar seperti ini diumumkan di kuartal terakhir ketika pemerintah sudah melihat kondisi ekonomi sepanjang tahun. Dengan seluruh penjelasan ini, satu hal yang jelas, kenaikan pensiun per 1 Desember 2025 akan dibayarkan sesuai jadwal, tabel baru segera dirilis, dan rapel sangat mungkin menyertai pembayaran tersebut. Dari proses administrasi sudah memasuki tahap finalisasi dan sekarang tinggal menunggu dokumen resmi disahkan sebelum cair. Bagi banyak pensiunan, ini adalah kabar yang sudah lama ditunggu.